Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen. Bersama saya, Uki Abdul. Warta Parlemen kita awali dengan informasi dari rapat paripurna DPR RI yang menyetujui usulan terhadap hak angket DPR tentang KPK terkait kasus IKTP. Paripurna DPR RI ditutup dengan pidato Ketua DPR Setia Novanto dalam rangka penutupan masa persidangan keempat. Berikut laporan rekan Nanda Oktaviani dari ruang rapat paripurna. Pemirsa, rapat paripurna penutupan masa persidangan 4 DPR RI tahun 2016-2017 pada hari ini Jumat 28 April 2017 mengesahkan beberapa agenda. Di antaranya adalah pengambilan keputusan terkait rancangan undang-undang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat menjadi rancangan undang-undang atas usul DPR RI. Lalu yang kedua adalah pengambilan keputusan terkait perpanjangan pembahasan rancangan undang-undang perkoperasian dan wirausaha nasional. Dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan atas penggunaan hak angket DPR RI terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketua DPR RI Setia Novanto menyampaikan beberapa pencapaian yang telah dihasilkan DPR RI pada masa persidangan 4 tahun 2016-2017. Terutama dalam hal pengesahan beberapa undang-undang seperti Undang-Undang Sistem Perbukuan dan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan yang diharapkan dapat menjadi payung hukum atas pemajuan kebudayaan nasional di tengah dinamika perkembangan peradaban dunia dan fenomena globalisasi. Lebih lanjut, Setia Novanto juga mengapresiasi kinerja DPR RI yang terus mengambil peran aktif dalam melakukan hubungan diplomasi dengan negara-negara sahabat, baik dalam bentuk bilateral maupun dalam forum-forum internasional. Mulai tanggal 29 April sampai tanggal 17 Mei 2017, DPR RI memasuki masa reses masa persidangan 4 tahun sidang 2016-2017. Rentang waktu ini merupakan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi kepada para wakilnya. Dari ruang rapat paripurna DPR RI, Nanda dan Rifki, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pasca kecelakaan beruntun di Tanjakan Selarong, Cipayung, Puncak, Jawa Barat yang menewaskan 4 orang dan sejumlah lainnya luka-luka. Komisi 5 DPR RI mendesak Kementerian Perhubungan dan Direktorat Lalu Lintas Polri memperketat izin kelayakan bus dan melakukan pengawasan terhadap para pengemudi. Kita simak informasi selengkapnya. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan bis pariwisata yang mengalami remblong di jalur Puncak Bogor, Jawa Barat baru-baru ini menjadi keprihatinan semua pihak termasuk anggota Dewan. Anggota Komisi 5 DPR RI Novita Wijayanti mengatakan, pemerintah perlu memperketat izin terhadap kelayakan bis yang mengangkut banyak penumpang. Di samping itu, pengawasan terhadap kelayakan pengemudi juga perlu dilakukan, termasuk mengenai surat izin mengemudi, agar kejadian tersebut tidak terulang kembali. Novita menambahkan pemilik dan pengelola perusahaan bis juga harus bertanggung jawab, serta mengontrol kendaraan yang dimilikinya, agar tidak membahayakan penumpang dan pengguna jalan lainnya. Sendiri, kemudian cek suratnya juga, dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai kemudian itu tidak terkontrol atau tidak termonitor dari pengendara, pengemudi, bahkan dari kendaraan itu sendiri dan juga dari perusahaannya. Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI lainnya, Willem Wandik, mengatakan kecelakaan ini sebagai peristiwa yang menjadi catatan bagi semua pihak, terutama terkait dengan regulasi. Untuk itu, Willem meminta agar pengawasan ditingkatkan dan harus ada peraturan yang ketat mengenai kelayakan kendaraan. Kalau ada aturan yang memberikan batasan dan memberikan penguatan dalam usaha jasa pelayanan publik atau bisnis melalui seperti ini, diharapkan supaya ke depan bisa setidak-tidaknya bisa meminimalisir resiko kecelakaan atau korban dari para pengguna jasa. Ditemui saat kunjungan kerja di Sulawesi Tengah, anggota Komisi 5 DPR RI lainnya, Rendy Lamajido, mengatakan peristiwa kecelakaan tersebut disebabkan oleh human error dan lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait. Ia berpendapat sistem buka tutup di jalur Puncak Bogor, Jawa Barat sudah tidak relevan lagi. Kecepatan itu harus dibatasi. Namanya buka tutup itu yang menimbulkan bahwa kebanyakan kendaraan-kendaraan itu di luar batas kemampuan untuk lajunya, apalagi ditambah dengan waktu penurunan. Tentunya yang perlu dipertanyakan sejauh mana
pada saat dilakukan KIR namanya. Dari saat penelitian suatu kendaraan dalam setiap 6 bulan. Itu kan termasuk remnya yang harus dilihat. Andri dan Roy, TVR Parlemen melaporkan. Kita masuk ke informasi terakhir pemirsa. Peringatan Hari Buruh Sedunia yang jatuh pada tanggal 1 Mei atau May Day diharapkan berjalan dengan damai dan penuh sukacita agar masyarakat dapat ikut serta merayakan Hari Buruh melalui aksi damai. DPR berharap pemerintah menjalankan program-program yang berpihak pada kesejahteraan buruh. Kita simak informasi selengkapnya. Ketua Komisi 9 DPR RI Dede Yusuf mengatakan peringatan Hari Buruh Sedunia yang dilaksanakan setiap tanggal 1 Mei merupakan rentetan perjuangan para pekerja yang memperjuangkan hak-haknya. Biasanya diperingati melalui aksi yang digelar di beberapa daerah di Indonesia. Dede Yusuf berharap aksi May Day dilakukan dengan damai dan tertib, sehingga masyarakat bisa ikut merayakan Hari Buruh bersama-sama. Sementara itu terkait tuntutan kaum buruh terhadap PP nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan, Dede Yusuf berpendapat hal tersebut adalah hak para pekerja. DPR sependapat dengan para pekerja dan mendorong agar pemerintah segera merevisi PP tersebut. Berharap bahwa semua lancar ya. Nah, kenapa diliburkan supaya tidak terjadi kemacetan tentunya kan, sehingga orang bisa ikut happy dalam merayakan Hari Buruh tersebut. Ya, lalu kemudian tentunya kita juga berharap pemerintah mengantisipasi dengan cara-cara yang santun, cara-cara yang baik, tidak menggunakan cara represif kepada teman-teman buruh yang memang merayakan harinya. Gitu. Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Oki Asokawati menjelaskan, DPR akan terus memperjuangkan aspirasi para buruh di Indonesia, salah satunya dengan memberikan hak-hak kesehatan dan hak hidup layak melalui revisi PP nomor 78 tahun 2015 dan mendorong keikutsertaan buruh pada program BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Kami Komisi 9 itu sebetulnya sudah melakukan keberpihakan yang cukup baik untuk para buruh, seperti misalnya mendaki revisi adanya PP 78, kemudian komponen hidup layak juga dimasukkan, ditambah untuk upah minimum seperti itu. Untuk BPJS Ketenagakerjaannya pun juga kami menyoroti bahwa pemerintah dalam ini BPJS Ketenagakerjaan itu belum melakukan upaya maksimal agar perusahaan-perusahaan itu mengikut sertakan pekerja-pekerjanya di dalam BPJS Ketenagakerjaan. Ayu dan Aang, TVR Parlemen melaporkan. Demikianlah Warta Parlemen edisi kali ini. Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.